kebanyakan orang itu bahkan sebetulnya nggak butuh, tapi karena diskon akhirnya beli. Karena ngerasa kapan lagi bisa dapat deal sebagus ini gitu. Jadi dengan diskon ini kadang kasih sense of urgency juga ke para pembeli kita untuk beli produk kita saat itu juga. Apalagi kalau teknik kita memberikan diskon itu tidak bisa dibaca polanya sama para pembeli kita. Nah, terus gimana nih kita bisa bikin penawaran diskon yang efektif supaya penjualan kita naik? Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Jadi berjualan itu memang ada psikologinya, teman-teman. Makanya kenapa ada namanya psikologi konsumen. Karena kita kan harus mempengaruhi para pembeli kita ya untuk jual produk kita. Salah satunya adalah dengan strategi psikologi harga ini. Nah, jadi strategi psikologi harga yang belakangnya 99 ini, itu nama lainnya adalah odd price. Nah, ini ternyata teman-teman ada tujuannya. Kita pengen bikin ya para pembeli ini secara psikologis merasa harga kepala 4 ini itu lebih menguntungkan buat mereka daripada harga di kepala 5. Padahal cuma dikasih harga lebih murah 0,001 rupiah gitu loh. Tapi mereka tetap tertarik, apalagi kalau misalnya kompetitor kita ngasih harga ada di kepala 5. Kita kasih harga di kepala 4 walaupun belakangnya 999, orang akan lebih fokusnya ke kepala angka 4-nya ini dibandingkan angka-angka belakangnya. Jadi ini teman-teman bisa terapkan juga. Karena fenomena ini dari MIT loh. Dan Universitas Chicago itu udah ngelakuin penelitian teman-teman. Kalau odd price ini memang seefektif itu. Karena penjualan tertingginya memang ada yang di belakangnya 9 ini gitu ya teman-teman ya. Karena yang harganya 34 mereka akan lebih tertarik sama yang harganya 29. Promo yang menyenangkan dan promo yang polanya tidak bisa ditebak itu semenarik itu dan bisa seefektif itu meningkatkan penjualan di toko kita. Jadi kita jangan sampai bikin promo tuh kayak carousel, muter-muter aja di situ teman-teman ya. Jadi orang udah tahu polanya, ini pasti habis diskon ada kasih voucher deh. Ini pasti habis kasih voucher ada diskon lagi deh. Jadinya orang-orang nggak tertarik buat beli di saat-saat tertentu. Jadi nggak mendorong sense of urgency mereka untuk belanja saat itu juga. Karena apa? Mereka udah tahu paling abis ini dia dikasih diskon, udah nunggu diskonnya aja gitu. Nah, jangan sampai ya teman-teman ya kita kasih promo carousel ini. Tapi kita juga jangan sampai untuk kasih promo bungee jumping. Kenapa gitu ya? Karena kita cuma kasih promo itu di hari-hari kayak yang gede aja gitu. Misalnya kayak yaudah Ramadan aja cukup gitu. Atau kayak end of season sale. Biasanya kan akhir tahun gitu ya teman-teman ya. Kayak Black Friday sampai misalnya sebelum Natal, sebelum Nataru gitu kan ya. Ya udah 2 hal itu aja deh yang harus kita perhatiin. Ya itu akan bisa dibaca juga polanya oleh orang-orang gitu kan. Dan akan berkemungkinan besar toko kita tuh sepi di selain tanggal-tanggal tersebut gitu. Nah, kalau bisa teman-teman bikin promo yang namanya promo roller coaster ini. Gitu. Kenapa? Karena kayak naik roller coaster nih teman-teman. Kadang aman, kadang tuh balik, kadang naik gitu ya. Maksudnya excitementnya itu tuh nggak bisa diduga-duga sama orang, nggak bisa diduga-duga sama pembeli di toko kita. Jadi polanya itu susah untuk kebaca gitu ya. Nah ini gambarannya yang bisa teman-teman aplikasikan ke tokonya teman-teman. Misalnya teman-teman lagi launching produk baru, ya udah teman-teman kasih diskon tapi hanya untuk beberapa pembeli pertama aja gitu. Jadi kayak dikasih waktu yang terbatas atau jumlah yang terbatas gitu. Nah, di hari yang biasa teman-teman bisa nih kasih diskon 20% gitu. Nah, ketika ada puncak promo, kan ada nih tanggal-tanggal tertentu ya yang punya efek yang besar gitu kan untuk penjualan kita kayak tanggal kembar, hari-hari besar gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa maksimalin jumlah diskonnya di situ. Gitu. Atau misalnya kayak pada saat gajian tanggal 25 sampai tanggal 1 ya teman-teman, itu juga boleh di situ ya. Teman-teman cari tahu di tokonya teman-teman ya, itu puncaknya tuh kira-kira di tanggal berapa. Nah, itu teman-teman bisa kasih diskon terbesar di situ. Dan setelah itu ya teman-teman kasih yang namanya cuci gudang gitu. Jadi kan ini kayak orang nggak kebaca ya. Ini habis kasih 20%, tiba-tiba dikasih 70%, terus tiba-tiba ada cuci gudang. Ini tuh bisa bikin tokonya teman-teman itu jadi toko favoritnya para pembelinya teman-teman Shopee sellers gitu. Jadi mereka tuh kalau mencari apa-apa ya udah carinya di toko teman-teman aja, atau bikin mereka tuh jadi semakin loyal untuk belanja di tokonya teman-teman karena mereka tahu mereka dapat promo yang oke.